Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pernyataan yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Yang pertama adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengapresiasi dan berterima kasih atas penyampaian, pemaparan, dan penjelasan yang rinci dan komprehensif atas laporan hasil pemeriksa BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 oleh Ketua BPK RI kepada DPD RI dalam sidang paripurna yang baru kami laksanakan. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengapresiasi atas kerja keras BPK dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan mandatory audit di tengah kondisi darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19. LKPP ini akan menjadi bahan bagi alat kelengkapan DPD RI untuk melakukan pendalaman dalam fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait. Yang ketiga, laporan tambahan merupakan laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, serta kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi catatan penting dan sangat berarti bagi DPD RI dalam kerangka pelaksanaan tugas sebagai representasi daerah. Keempat, kemandirian fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. DPD RI mendorong kemandirian fiskal daerah agar kedepannya dapat ditingkatkan. Indikator kemandirian fiskal daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Kelima, DPD RI juga akan terus berupaya membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui penyusunan rencana undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan, rencana undang-undang investasi dan penanaman modal daerah, dan rencana undang-undang BUMDes, termasuk pula rencana undang-undang yang sudah masuk dalam daftar prolegnas, yaitu rencana undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta yang tidak kalah pentingnya untuk mengoptimalkan keberadaan BUMD sebagai salah satu sumber PAD, serta membuat terobosan baru strategi ekonomi kreatif dalam rangka menggali potensi PAD. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Lanyala yang sudah memberikan pemaparannya. Sekarang Pak Ketua BPK, Pak Firman, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh pimpinan DPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2019. Kepada semua teman-teman wartawan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, materi yang disampaikan di DPD ini secara khusus kami berikan konten tentang perkembangan pembangunan daerah atau hal-hal yang terkait dengan pembangunan daerah. Sebagian informasi yang disajikan pada hari ini tentunya teman-teman sudah dapatkan kemarin pada saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPP terhadap ke DPR. Nah, bagian-bagian yang akan kami sampaikan di sini yang diberikan kekhususannya terkait yang pertama adalah perkembangan penyampaian dana bagi hasil, di mana secara rinci sudah kami gambarkan bahwa terkait bagi hasil ini ada piutang bagi hasil, ada juga utang bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk perkembangannya, jadi perkembangan pembayarannya, bagaimana kemudian tindak lanjut terhadap piutangnya,
yang akan dikonsolidasi atau diperhitungkan dalam penyerahan DWH tahun-tahun berikutnya, dan kemudian bagaimana dengan utang dana bagi hasil. Datanya akan disampaikan, teman-teman bisa mendapatkan di Biro Humas KSI mengenai masalah ini. Ini bagian yang penting karena sempat menjadi masalah, dan ini masalah daerah. Kemudian bagian yang kedua adalah sesuai dengan International Standard Audit of Supreme Audit Institutions nomor 12 tentang value and benefit of the people, kami juga memberikan informasi yang lain selain informasi hasil pemeriksaan laporan keuangan yang kami muat menjadi beberapa review. Review yang relevan untuk dikedepankan dalam kesempatan ini adalah review tentang desentralisasi fiskal. Nah, review desentralisasi fiskal ini dibagi menjadi dua kriteria, yaitu kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Untuk kriteria kualitatif tahun ini belum dilakukan, tetapi untuk kriteria kuantitatif sudah disampaikan tadi, yang kita sebut dengan indeks kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal daerah ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini terkait dengan kinerja pembangunan daerah dan kinerja program desentralisasi atau otonomi daerah yang sudah berlangsung dari tahun 2000. Jadi ini 2020, ini 20 tahun. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan kita belum pernah mendapatkan evaluasinya. Materi ini disampaikan dalam rangka meraise untuk memberikan awareness terhadap hal ini, di mana kemandirian fiskal daerah adalah salah satu ukuran utama dalam program otonomi daerah. Nah, dari hasil yang kami sampaikan kepada pemerintah maupun lembaga perwakilan, hari ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah, kami membagi menjadi 4 bagian penilaian, yaitu penilaian yang paling bawah adalah belum mandiri, kemudian yang kedua menuju kemandirian, kemudian mandiri dan sangat mandiri. Dan hasilnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua DPD tadi adalah sebagian besar daerah itu belum mandiri. Dan kemudian dari 542 daerah hanya ada 1 saja yang mencapai tingkat sangat mandiri, yaitu Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Nah, ini sangat mengejutkan karena Kabupaten Badung bukan pusat perdagangan, ya, dan juga tidak memiliki sumber daya alam yang besar. Tentu ini menjadi sesuatu yang dapat dijadikan sebagai role model bagi pembangunan daerah-daerah yang lain. Tidak berarti kalau satu daerah tidak memiliki sumber daya alam dan bukan merupakan pusat perhubungan atau pusat perdagangan, bukan berarti mereka tidak dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Angkanya sangat tinggi, yaitu 0,83 ya, 8347, yang berarti 83,47% belanja daerahnya itu berhasil di-cover dengan pendapatan asli daerahnya. Dan angka ini cukup mengagumkan karena ini melampaui bahkan Provinsi DKI yang merupakan pusat perdagangan di Indonesia. DKI itu penilaiannya adalah mandiri, jadi di bawah Kabupaten Badung. Ya, kami memention Kota Bandung karena kalau orang mengatakan bahwasanya itu semata-mata pariwisata, kan kita sama-sama tahu kalau hari Jumat, Sabtu dan Minggu 1/3 rakyat DKI ini bergerak ke Bandung. Jadi di situ penuh hotel dan sebagainya. Tetapi ternyata indeks kemandirian fiskal daerah Bandung adalah 0,40 ya, 0,40 seperti itu. Dan kemudian kami bikin rank-nya, yaitu untuk tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten, untuk tingkat kota dan nasional. Dan teman-teman nanti bisa mendapatkan datanya secara lengkap. Hal-hal ini yang kami raise di sini bukan hanya terkait dengan masalah fiskalnya atau pengelolaan keuangannya, tetapi juga terkait dengan masalah kompetensi pemerintah daerah, terkait dengan kesiapan masyarakat di daerah untuk menyelenggarakan satu layanan tersendiri. Karena kan pemerintah daerah itu dibentuk karena daerah menganggap, daerah itu berarti masyarakatnya itu menganggap punya kemampuan untuk mendanai sendiri pelayanan yang mereka butuhkan. Nah, ini adalah salah satu evaluasinya, dan evaluasi ini kami berharap dan kami yakin itu dilakukan baik oleh teman-teman di DPR, khususnya DPD yang merepresentasikan daerah. Saya pikir itu yang bisa disampaikan Pak Ketua DPD. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait masalah ini, kami berikan kesempatannya. Kami kembalikan kepada